Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, kali ini gua ingin berbicara. Jadi ada informasi terkait dengan berapa budget dari Manchester United untuk musim panas, terutama untuk Ruben Amorim ya, membangun ulang skuad Manchester United, di mana dalam hal tersebut rekrutmen ini memegang peranan penting. Dan ya, rekrutmen berarti juga bagaimana mendatangkan pemain. Manchester United fakta tidak menjadi juara di Europa League, tidak ada tiket Liga Champions musim depan. Ada situasi yang tidak sama, situasi yang berbeda. Dan informasi dari The Telegraph, Ruben Amorim akan mendapatkan transfer budget 100 juta pounds musim panas ini. Dan Manchester United ini ingin ya untuk bisa menjual lebih banyak pemain, terutama setelah mereka ini gagal untuk kualifikasi ke kompetisi Eropa untuk musim depan. Artinya memang tadi ada situasi finansial yang tidak sama. Dan informasi yang gue dapatkan 100 juta pounds, berarti sekitar 120-an juta euro, ini sebelum menjual pemain. Jadi kalau skuad Manchester United ingin lebih banyak yang dirombak, ya harus lebih banyak yang dijual. Tapi jualnya juga nggak bisa asal-asalan. Sering sekali kan ada komentar-komentar pemain A, si B, si C jelek, jual. Tidak bisa semudah itu. Ada aturan lain, ada yang namanya PSR. Jadi ini merupakan batasan valuasi minimal berapa pemain itu dijual, angkanya berapa. Terutama pemain yang bukan dari akademi Manchester United. Manchester United situasi PSR-nya ini ketat. Saat ini positif tapi ketat. Artinya kalau Manchester United secara asal-asalan lagi, katakanlah seperti itu ya, menjual pemain, justru bisa menambah kerugian dari sisi PSR. Dan ini punya pengaruh yang signifikan terutama untuk bursa transfer selanjutnya. Bahkan juga di musim panas ini bisa jadi ada ruang gerak yang terbatas ya terkait dengan hal tersebut. Maka ya sekali lagi Manchester United harus, menurut gua ya, harus cerdik. Dan ini bukan terkait dengan Ruben Amorim, lebih ke manajemen. Selama 10 tahun terakhir menurut gua kinerja manajemen Manchester United di bursa transfer ini jelek, kalau tidak bisa dibilang bahkan buruk ya. Setiap kali mendatangkan, bukan setiap kali, hampir selalu. Kalau setiap kali berarti kan terus-terusan gitu ya, pasti seperti itu, enggak nih. Hampir selalu ketika mendatangkan pemain ini dengan valuasi tinggi, dengan gaji tinggi. Dan ketika pemain tersebut tidak perform, ketika ingin dijual, harganya jatuh. Akibatnya apa? Pembukuan PSR rugi. Lalu belum lagi situasi gaji, memberikan gaji terlalu tinggi. Ketika Manchester United ingin melepas pemain mungkin dengan dijual ataupun dengan pinjaman ya, situasi gaji yang tinggi ini sering sekali membuat masalah di prosesnya. Sehingga selalu menurut gue banyak gerakan rekrutmen, di mana hal ini sekali lagi diambil oleh manajemen Manchester United ini tidak optimal, jauh dari kata kualitas yang bagus. Nah, terkait dengan melepas pemain, ada satu pemain ya, Anthony di salah satu wawancara mengatakan kalau ya dia intinya dia ini tidak happy di Manchester United, dan ketika dia di Real Betis luar biasa, dia merasa happy, tekanan berbeda. Kualitasnya muncul dengan sangat signifikan. Disebutkan ya, Real Betis, Atletico Madrid, Juventus semua tertarik untuk mendatangkan Anthony di musim panas ini. Manchester United meminta harga 30 sampai dengan 35 juta pounds. Di mana angka ini 35 juta pounds ini sebenarnya kalau gue hitung-hitung dari angka PSR-nya, ya ini tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari angka PSR. Kalau tidak bahkan yang penting tidak rugi gitu loh. Memang tentu saja akan ada pemasukan, tapi perhitungan PSR-nya ini tidak
tidak bergerak positif secara signifikan. Tapi sekali lagi ini salah satu contoh bagaimana manajemen yang buruk menurut gua kinerjanya. Pelatih kepala ataupun manajer bisa memberikan rekomendasi pemain mana yang dibutuhkan, baik itu nama maupun profil, tapi yang bergerak itu manajemen untuk mendatangkan. Dan dalam hal ini Anthony datang ke Manchester United dengan angka hampir 100 juta. Menurut gue itu lebih ke manajemen yang buruk kinerjanya. Timingnya telat ya, sudah mau habis bursa transfer, sudah mau ditutup. Dan mereka atau manajemen ini tetap tetap membayar dengan angka yang tinggi sekali gitu loh. Padahal ada opsi-opsi lain, mungkin ada opsi-opsi pilihan alternatif ketika memang harga terlalu tinggi, walaupun misalnya itu diinginkan oleh manajer. Menurut gue ini bisa saja terjadi di periode Sir Alex Ferguson. Hubungan yang baik ya, yang sinergi yang erat antara manajer dengan manajemen ini menjadi salah satu kuncinya di kejayaan Manchester United. Tapi di periode 10 tahun terakhir menurut gue nggak banget ya. Ini Anthony salah satu contohnya. Lalu situasi Marcus Rashford disebutkan oleh Fabrizio Romano. Marcus Rashford ini akan kembali ke Manchester United setelah masa peminjaman di Aston Villa dan akan tersedia dengan angka 40 juta pounds. Dia akan menganalisa ya opsi-opsi di musim panas. Disebutkan bahwa oleh Rob Dawson bahwa Marcus Rashford ini ingin bergerak ke Barcelona. Kalau mereka berminat tentu saja ya, kembali lagi memunculkan minat seperti yang ditunjukkan di bulan Januari kemarin. Nah, untuk kasus Marcus Rashford sendiri menurut gua ya Aston Villa tidak berlaga di Champions League musim depan. Apakah ini ada pengaruh situasi keuangan finansial? Tentu saja. Dan karena itu apakah ada pengaruh untuk mendatangkan Marcus Rashford atau tidak? Tentu saja ada pengaruhnya juga. Marcus Rashford padahal di Aston Villa sendiri memiliki permainan yang bagus menurut gua, dengan segala situasi yang menurut dari kacamata Marcus Rashford sendiri menurut gua lebih baik daripada situasi di Manchester United, sehingga dia bisa lebih happy, akhirnya dia bisa tampil dengan lebih bagus. Tapi menurut gua ada kemungkinan dia tidak akan ke Aston Villa. Gua justru berpikir sebaiknya untuk Marcus Rashford ini memang keluar dari Liga Inggris, memulai sesuatu yang memang baru gitu ya, di negara baru, di kompetisi baru, tantangan baru. Fakta bahwa Rashford ini juga dikaitkan dengan klub-klub besar berarti sebenarnya dia ini memiliki kualitas. Dan memang dia memiliki kualitas. Hanya saja dengan situasi di Manchester United ini ya, terutama situasi di luar lapangan, menurut gue disitulah tantangannya. Gue melihat memang pemain-pemain yang dipinjamkan ini kemungkinan besar sekali akan selesai di Manchester United, termasuk Anthony dan juga Marcus Rashford ya. Tapi berbeda dengan Anthony, angka penjualan Marcus Rashford ini lebih punya peluang untuk menambah sisi positif di perhitungan PSR, sehingga menurut gua Manchester United akan sangat mengusahakan nih Rashford untuk bisa pindah secara permanen di musim panas nanti. Karena kalau itu gagal dilakukan ya Rashford kontraknya masih cukup panjang. Artinya ya Manchester United, kalau Ruben Amorim tidak ada skema dengan Rashford, maka akan dipinjamkan lagi. Dan ini bukan hal yang menurut gue bisa memberikan sesuatu yang positif ya dari sisi keuangan, terutama budget. Karena kalau Rashford lepas, budget pasti artinya ada yang membeli ya, transfer katakan 40 juta pounds, ini akan perhitungan 100% profit ke PSR, di samping juga menambah budget untuk mendatangkan pemain baru di musim panas nanti, transfer musim panas. Dan kabar lainnya juga yaitu Alvaro Carreras ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano juga ya, ini semakin dekat untuk datang ke Real Madrid. Angka sekitar 50 juta euro. Alvaro Fernandes Carreras ini dibeli oleh Benfica dari Manchester United. Manchester United ada buyback clause ya, pembeli kembali sang pemain, tapi tidak diaktifkan. Tapi disebutkan
mereka memiliki sell on close. Jadi kalau Benfica menjual, Manchester United ini bisa dapat sekitar 40-50% dari angka penjualan tersebut. Luar biasa. Jadi kalau angka sekitar 50 juta yang akan dibayarkan oleh Real Madrid, kalau dari artikel lainnya ya yang gua baca ini, Manchester United bisa mendapatkan antara 18 juta euro. Angka yang menurut gua nggak buruk sih ya. Artinya ini angka yang cerdik. Memang tentu saja kalau berbicara terkait dengan kenapa dia tidak dipanggil lagi ke Manchester United atau seperti apa, mungkin ada hal-hal yang tidak diungkapkan secara publik ya, karena secara kualitas di Benfica dia bagus, bahkan Real Madrid pun berminat ya kan, tapi apakah tidak sesuai dengan konsepnya atau mungkin sang pemain ingin mencari tantangan di luar Manchester United, itu bisa. Tapi ya ini merupakan, kalau terjadi dia pindah ke Real Madrid nih, maka akan mendapatkan pemasukan Manchester United dari penjualannya. Langkah yang cerdik menurut gue, dan semoga ini juga bisa menambah daya amunisi keuangan Manchester United untuk beroperasi di musim panas transfer nanti di awal Juni. Dengan modal 100 juta itu sebenarnya tidak begitu banyak ya pergerakan yang bisa dilakukan oleh Manchester United. Matheus Cunha saja itu sekitar 60 juta lebih ya kan. Belum lagi pemain-pemain lain. Jadi, dan juga sangat make sense sih, sangat masuk akal. Manchester United jika ingin lebih banyak bergerak ya harus menjual pemain, tapi tidak bisa asal-asalan. Di samping juga Manchester United ya ada beberapa pemain yang kontraknya tidak diperpanjang ya kan. Ini juga membuat ada alokasi ruangan gaji misalnya, ini juga hal yang positif. Tapi secara keseluruhan kalau memang budget masih sekitar 100 juta pounds untuk musim panas, berarti perubahan peningkatan skuad Manchester United ini apakah tidak bisa dilakukan dalam satu jendela transfer musim panas nanti. Ini memang akan ada proses selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.